Masuk ke Yaman, di Yaman dikuasai oleh raja namanya Dzunuwas tadi. Iya kan? Dzunuwas ini yang telah membunuh Khunai Dzi Syanatik tadi, itu berkuasa. Dan pada saat itu Dzunuwas ini agak unik, ya. Dia sebenarnya kakek-kakeknya dulu orang Yahudi. Dia beragama Yahudi, mereka turunan Arab tapi beragama Yahudi. Mereka mengenal Allah. Tapi anehnya Dzunuwas ini menobatkan diri menjadi Tuhan. Pada saat itu dia menobatkan diri menjadi Tuhan. Dzunuwas ngaku Tuhan. Sehingga agama Yahudi pelan-pelan sudah tertepis dari Yaman. Dan dia memang memberikan hadiah kalau orang mengaku dia sebagai Tuhan, dan memang orang-orang ngakuin dia. Dzunuwas diakuin sebagai Tuhan. Dan Dzunuwas ini mulai meninggalkan Taurat dan dia mulai kembali kepada seperti dulu orang-orang Rabi'ah bin Nasr yang awal Tabban Asad dulu waktu sebelum masuk Yahudi menyembah berhala dan api kan. Kembali ke situ dia. Kemudian dia mengembalikan semua tradisi kerajaan Yaman dulu, meninggalkan agama Yahudi, dia ngaku Tuhan, sembah berhala, sembah api, dan dia memilih satu orang penyihir yang sangat kuat untuk membantu dia. Jadi Dzunuwas akhirnya hidupnya seperti itu. Abdullah bin Samir masuk ke Yaman, mau mendakwakan, dia lihat ini bukan lagi Yahudi nih. Ini mayoritasnya sudah pindah, sudah sembah Tuhan, rajanya sebagai Tuhan. Dan orang-orang Yahudi pun yang masih berpegang pada agama Yahudi oleh Dzunuwas disiksa. Maka Abdullah bin Samir pikir tidak usahlah. Dia tinggal di salah satu wilayah terpencil di Yaman, di atas gunung ada gua, dia tinggal di situ. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan kalau Abdullah bin Samir ini sebenarnya masuk ke Yaman, tapi ini histori saya tidak temukan secara jelas di dalam buku-buku sejarah, cuma disebutkan dalam beberapa referensi saja ya. Kalau Abdullah bin Samir ini telah masuk ke Yaman sebelum Dzunuwas, ayahnya Dzunuwas jadi raja, dianya masuk ke sana, kemudian dia menjadi penasehat. Tapi setelah mati ayahnya Dzunuwas, Dzunuwas jadi raja, Dzunuwas mengaku Tuhan, lalu Abdullah bin Samir diusir oleh Dzunuwas, seperti itu. Tapi saya tidak ceritakan kisah itu supaya tidak bertumpah tindih. Intinya seperti tadi saya bilang, Abdullah bin Samir sembunyi di gunung karena dia tadinya mau mendakwai orang-orang Yahudi, ternyata sudah pindah agama, mereka menyembah Tuhan rajanya pada saat itu. Abdullah bin Samir, teman-teman sekalian, waktu dia lagi tinggal di gua itu, dia berusaha mencuri waktu kapan bisa keluar, tapi sulit, intinya sulit. Si Raja Dzunuwas punya penyihir, yang penyihir ini sangat kuat dan membantu dia untuk menguasai Yaman pada saat itu. Sudah mulai tua, berjalan waktu sudah berumur. Lalu dia bilang kepada Dzunuwas, wahai Raja, umur saya sudah pendek ini, saya katanya mau mati. Sekarang coba datangkan kepada saya anak-anak muda pilihan dari Yaman, yang anak-anak muda Yaman ini bisa menggantikan saya sebagai penyihir, sehingga kalau saya mati setiap saat, dia bisa menggantikan posisi saya, bisa mendampingi Anda. Dibuatlah sayembara di Yaman besar-besaran. Buat sayembara besar-besaran di Yaman, bagaimana supaya datang anak-anak muda yang cerdas, yang siap belajar sihir. Seperti itulah. Berjalan waktu teman-teman, sayembara berjalan, ya. Sayembara mulai berjalan dan datanglah beberapa anak muda yang lolos. Ada seseorang bernama Waddah. Waddah ini anak muda yang cerdas. Dia akhirnya lolos, satu-satunya yang lolos untuk belajar sihir. Antara rumah dia, si Waddah ini, dengan rumahnya penyihir, setiap hari dia datang belajar, dikasih emas oleh Dzunuwas. Pokoknya dia cuma belajar. Dia melewatin guanya Abdullah bin Samir. Dia melewatin guanya si pendeta Nasrani. Dia sempat lewat, dia masuk, dia dengar ada suara, dia masuk. Kemudian dia kenalan sama Abdullah bin Samir, lalu kemudian dia mulai belajar juga agama Nasrani, tentang Allah, tentang Nabi Isa dan seterusnya. Sambil dia belajar sihir, anak ini, sambil dia belajar sihir, bolak-balik. Satu waktu ilmu sihirnya sudah sampai pada puncaknya, juga memahami Injil juga sudah sampai pada puncaknya. Anak muda ini, si Waddah, kemudian pulang dari belajar sihir, dia menuju ke rumahnya. Di tengah jalan dia temukan ternyata ada hewan yang menahan masyarakat. Waktu itu kebetulan jalan-jalan di antara lereng gunung setapak,
tempatnya penyihir di atas gunung, turun ke bawah ke kota harus lewat lereng gunung. Di situ ada hewan, tapi nggak disebutkan, cuma dalam hadis Bukhari disebutkan dabbah. Hewan ini menahan jalan. Lalu anak muda ini mulai berpikir, orang-orang mulai berbicara, ini ada anak muridnya si penyihir nih, tolong bantu kami nggak bisa, hewan ini dorong nggak bisa, pindahin nggak bisa, karena jalan setapak kecil, entah dari mana hewan itu datang, dan hewan ini juga kayak ketakutan, kalau dia bergerak salah dia akan jatuh ke jurang hewan itu. Maka pada saat itu Waddah berkata, hari ini saya akan buktikan apakah ajarannya Abdullah bin Samir yang benar atau ajarannya si penyihir. Dia pun mengambil batu kecil, lalu dia mengatakan, ya Allah, buktikanlah kebenaran agamamu kalau ini benar. Lalu dia membaca Bismillahi Allahu Akbar, dilempar batu kecil itu, ya. Dalam sebagian athar disebutkan batu itu sangat kecil, tapi terlihat oleh orang-orang yang ada di sekitar dia. Lalu dia mengatakan Bismillahi Allahu Akbar, dilempar ke hewan itu mati, kemudian jatuh ke dalam jurang. Jatuh ke dalam jurang. Orang-orang pun akhirnya berkata, hebat sihirnya. Maka Waddah mengatakan ini bukan sihir. Lalu mulailah si Waddah ini membongkar kedoknya si penyihir. Sungguh sihir itu bohong, kalian ditipu selama ini. Saya sudah belajar, semua itu cuma penampakan-penampakan. Karena si Waddah kalau belajar sama penyihir, emang penyihir selalu bilang, hai Waddah, kalau kau mau jadi pengganti saya dan kau akan kaya raya, semua kebutuhanmu akan terpenuhi. Kalau saya mati kau jadi penasehatnya raja. Syaratnya satu, takut-takutin manusia. Gitu saja. Jadi ilmu sihir semua isinya takut-takutin, gitu kan? Pakai tengkorak lah, tempat yang gelap lah, segala macam lah. Ya. Apa sajalah, merubah wujud dari kecil menjadi besar, tidak bergerak menjadi bergerak. Semuanya itu adalah alam sihir. Gitu. Maka Waddah ini sangat tahu ilmu sihir. Kalau ini semua dusta. Mulailah Waddah ini mendakwakan agama Nasrani di wilayah Yaman. Di wilayah Yaman. Maka mulailah terdakwakan teman-teman sekalian pada saat itu agama Nasrani. Dan mulailah si penyihir ini melapor kepada raja, ini Waddah nggak pernah datang nih. Sudah berhari-hari nggak pernah datang belajar sihir. Kemana dia? Raja suruh cari. Begitu dicari, para prajurit kembali mengatakan, wahai raja, ini Dzunwas, hai Raja Dzunwas, ini Waddah ini sekarang mendakwakan kalau anda ini bukan Tuhan, penyihir ini dusta, dan dia membawa ajaran baru, agama baru, beriman kepada Allah. Lalu mulai prajurit ini menyampaikan apa yang disampaikan oleh si Waddah. Maka penyihir kaget, si Dzunwas kaget, tangkap dia, cari tahu. Begitu ditangkap, dibawalah ke istana. Lalu mulailah bertanya si raja. Pertama si penyihir dulu, dia marah mengatakan, hai Waddah, apa kau berani menantang saya? Kenapa kau begini? Kata Waddah, saya bukan menantang, tapi kamu menipu orang. Kamu sendiri yang mengajarkan kepada saya untuk menanamkan rasa takut, mendustai orang dan seterusnya. Itu tidak benar. Allah lah Tuhan kita. Mulailah Waddah mendakwai. Si penyihir ini sempat menunjukkan sihir-sihirnya. Dia berubah bentuklah segala macam. Tapi Waddah mengatakan apapun yang kau usahakan, kau tidak akan bisa pengaruhi saya. Saya sudah tahu semua ini dusta. Akhirnya penyihir itu terputus, sudah nggak bisa lagi buat apa-apa. Maka Dzunwas mengatakan kepada para prajuritnya, tangkap nih anak muda Waddah, buang, naik ke atas gunung, buang dari gunung. Dibawalah ke atas gunung. Di atas gunung sambil diikat, Waddah mengatakan, rahimahullah, dia mengatakan, tobatlah kepada Allah. Dzunwas itu bukan Tuhan, itu manusia biasa. Ini harus kalian tobat kepada Allah, dinasihatin, dan tidak mau. Prajurit itu tidak mau. Lalu Waddah mengeluarkan kalimat yang akhirnya menjadi doa. Dan ini riwayat Bukhari menjelaskan masalah ini. Dan ini juga doa yang mulia kalau seseorang dizalimi oleh orang lain, dia bisa mengucapkannya. Maka dia mengatakan, Allahumma kfinihim ma syi'ta. Ya Allah, ambil alihlah orang-orang ini. Seperti itulah. Saya sudah berusaha, ya Allah, maka ambil alihlah mereka. Maka Allah SWT datangkan badai yang besar, menjatuhkan semua prajurit-prajurit Dzunwas dari gunung, tinggal Waddah sendiri. Waddah karena niatnya mau mendakwakan, maka dia kembali ke istana. Tersebar berita di seluruh wilayah Yaman pada saat itu, kalau Waddah mau dibunuh oleh Dzunwas, dan sudah dinaikkan di atas gunung, dirantai, dibelenggu, dan Waddah turun, belenggunya lepas dengan hikmah Allah, kemudian prajurit-prajurit Dzunwas mati. Waktu dia pulang, dia menuju ke istana, orang-orang pada ikutin. Hai Waddah, bagaimana kau bisa selamat? Mana prajurit-prajurit itu? Kata Waddah, Allah selamatkan saya. Sebagaimana saya dakwakan kalian, Allah menciptakan langit dan bumi, tidak mungkinlah bisa dikalahkan.
saya sekarang menuju ke istana, mau menantang lagi Dzunnuwas. Kembali lagi ke istana. Dzunnuwas dia tanya, hai Waddah, di mana prajurit-prajurit saya? Kata Waddah, Allah sudah menghancurkan mereka. Gitu kan? Lalu kemudian dia berkata lagi, kalau begitu saya akan bunuh kau dengan cara yang lain. Kata Waddah, percuma. Anda tinggal beriman kepada Allah, jangan mengaku sebagai Tuhan, kembali kepada agama ayah-ayah Anda saja, beriman pada Allah, dan akui ada Nabi setelah Musa namanya Isa alaihi wassalatu wassalam. Anda tetap dalam kondisi raja, saya bukan datang untuk mengambil kerajaan Anda kok. Enggak, saya enggak mau tahu. Tangkap orang ini, tangkap anak muda, ikat dia belenggu baik-baik, ikat di belenggu itu, di rantai itu, batu yang besar, bawa ke tengah lautan, cemplungin ke lautan deh, buang orang ini. Dibawalah ke sana. Orang-orang semua ikutin pada saat dia lagi dibawa, diikat di lautan, orang semua pada lihat. Masyarakat itu pada saat itu sudah mulai berbicara di wilayah Yaman. Kalau Allah selamatkan lagi anak muda ini dari tenggelam di lautan ini, maka saya akan beriman kepada risalah yang dibawa pada Nabi Isa, gitu kan? Maka pada saat itu teman-teman sekalian, pergilah ke tengah lautan. Waddah nasihatin orang-orang prajurit-prajurit ini, bertakwalah kepada Allah, kalian salah, Dzunnuwas bukan Tuhan, dan seterusnya. Tetap enggak mau. Pada saat itu dia membaca doa lagi, Allahumma kfinihim ma syi'ta. Ya Allah, ambil alihlah orang-orang ini. Maka Allah mendatangkan ombak yang besar, kemudian dengan hikmah Allah jatuh hancur semua kapal itu, dan tiba-tiba saja rantainya Waddah lepas. Semuanya tenggelam kecuali dia, dan dia berhasil berenang sampai ke pinggir lautan. Disambutlah oleh pada masyarakat. Akhirnya mereka bilang, bagaimana kau bisa selamat hai Waddah? Allah yang selamatkan saya. Sebagaimana saya bilang kepada kalian, dan saya akan menuju ke Dzunnuwas sekarang untuk membuktikan pada dia kalau dia salah. Kembali lagi ke istana. Ini masyarakat ini sudah mulai banyak yang bergejolak untuk beriman kepada atau masuk agama Nasrani, gitu kan. Sampai di istana, kata Dzunnuwas, mana prajurit saya? Kata Waddah, sudah Allah binasakan. Saya sudah bilang, percuma saja, nggak ada gunanya. Kamu harus beriman kepada Allah. Lalu kemudian pada saat dia bingung, dia tetap ngotot mau membunuh Waddah, maka Waddah mengatakan ada satu cara kalau gitu. Kalau kamu tetap saja mau membunuh saya, ada satu cara. Kamu ngambil busur panah saya ini, kemudian kamu kumpulkan seluruh masyarakat Yaman, lalu panahlah saya dengan anak panah ini, baca bilang Bismillahirrabbilgulam, dengan nama Allah Tuhannya anak muda ini, lalu lepaskan, kau akan bisa membunuhku. Kata Dzunnuwas, apa benar? Dia bilang iya, karena kamu tidak yakin sama Allah. Saya akan buktikan, prajuritmu sudah sampai 2 kali mau membunuh saya dengan cara yang sudah jelas orang bisa mati, nggak bisa kan? Sekarang Allah yang bisa membunuh saya, bukan kamu. Mau bukti silakan lakukan. Maka Dzunnuwas dengan semangat mengiklankan di Yaman, sampai akhirnya satu Yaman semuanya berkumpul pada saat itu. Terkumpul masyarakat Yaman pada saat itu, yang datang nonton saja sekitar 20.000 orang. Dikatakan dalam buku-buku sejarah, nanti kita akan bacakan ayat Al-Quran bercerita masalah itu, tapi di Al-Quran tidak disebutkan jumlahnya, ya. Kemudian teman-teman sekalian, selain prajurit juga banyak, ribuan orang. Didatangkanlah anak muda ini, lalu ditaruh di tempat yang tinggi, diikat, dan sudah tersebar berita, diiklankan Raja Dzunnuwas akan membunuh anak muda ini, dan caranya dia akan membaca Bismillahirrabbilgulam dan akan membunuh, supaya setelah ini tidak boleh lagi ada orang yang mengatakan Dzunnuwas bukan Tuhan. Lalu ditariklah anak panah tersebut. Ada 2 riwayat. Riwayat pertama, dilepaskan anak panah itu sambil mengatakan Bismillahirrabbilgulam, lalu matilah anak muda itu. Ada riwayat yang lain, orang ini menarik anak panahnya, kemudian dia kecilin suaranya, Bismillahirrabbilgulam. Orang-orang nggak dengar gitu. Maka anak panahnya nggak kena. Dia sempat marah, dia mengatakan, kau bohong hai Waddah. Waddah bilang, tidak, kau yang tidak memenuhi syarat. Keraskan suara biar orang dengar. Maka dia mengatakan Bismillahirrabbilgulam, ditarik lalu dilepaskan, kenalah anak muda ini, akhirnya dia mati, gitu kan? Akhirnya dia mati, ya. Pada saat dia mati, subhanallah, 20.000 masyarakat Yaman pindah ke agama Nasrani. Pada saat itu, historinya begini ya, dia akhirnya mereka pindah ke agama Nasrani. Dzunnuwas zalim, dia bukannya malah beriman juga sama Allah, enggak. Maka dia mengatakan, siapkan parit yang penuh dengan api, bunuh semua ini, kecuali mereka mau mengakui saya sebagai Tuhan lagi. Maka dikumpulkanlah orang-orang yang 20.000 yang sudah pindah ke agama Nasrani ini, lalu dilemparkan satu persatu ke dalam api itu. Dan ini yang mungkin teman-teman sudah pernah dengar, kisah tentang anak muda dengan penyihir, ya.
Itu tadi. Nah ini namanya dia Waddah gitu kan. Kemudian setelah itu ada kisah Ashabul Ukhdud. Orang-orang yang dibunuh di parit. Di parit-parit yang dibuat lubang yang besar, dibawa dibakar api. Semua yang dari 20.000 itu tidak mau beriman, tidak mau kembali kepada keyakinan Dzunnuwas sebagai raja, maka akan dibunuh, dilempar ke api itu. Dan hadis Bukhari Muslim menjelaskan ada 3 bayi yang bicara di buayan, kan itu? Salah satu Isa alaihissalam, kemudian bayinya Juraij, gitu kan? Dan tentu ini ada cerita sendiri. Kemudian ada anak bayi yang digendong oleh ibunya di kisah Ashabul Ukhdud. Nah kisahnya Dzunnuwas yang membunuh-bunuh orang yang 20.000 ini. Waktu ibunya mau loncat ke api kan kepikiran bayinya. Kemudian bayinya mengatakan, ya, loncatlah hai ibu karena kau dalam keadaan benar. Nah ini termasuk bayi yang bisa bicara dalam buayan. Itu hadis menjelaskan masalah itu. Baik, maka dibunuh-bunuhinlah orang-orang ini. Dan Allah menurunkan kisah, menceritakan pada kita tentang kisah Ashabul Ukhdud. Dzunnuwas yang membunuh sekian banyak orang hanya karena mereka beriman kepada Allah. Surah Al-Buruj, surah nomor 85 ayat 1 sampai ayat 8. Surah Al-Buruj, surah nomor 85 ayat 1 sampai ayat 8 menceritakan masalah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang. Maksudnya demi Allah menciptakan langit itu yang punya gugusan bintang. Dan hari yang telah dijanjikan, hari kiamat. Dan yang menyaksikan dan juga yang disaksikan. Tentang apa? Binasahnya orang-orang di Ukhdud, di parit. Dan terlaknatnya orang-orang yang membuat parit. Maksudnya Dzunnuwas sama pasukannya. Yang berapi-api dinyalakan dengan kayu bakar ketika mereka duduk di sekitar api tersebut, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang telah beriman. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang beriman itu melainkan karena orang-orang beriman itu beriman kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Sampai sini teman-teman sekalian kisah masuknya Nasrani ke Jazirah Arab. Ini Yahudi dan Nasrani. Baik, saya akan masuk sekarang teman-teman. Ini lanjutannya, berlanjut semua. Dan kita tutup dengan poin ini gitu, pada pertemuan kita sekarang. Dan insya Allah nanti malam kita akan lanjutkan juga lanjutan sirahnya. Masih berlanjut karena sebulan sekali ini kita di Balikpapan melanjutkan atau 2 kali pertemuan melanjutkan masalah sirah. Sekarang teman-teman sekalian kita akan bahas tentang lanjutan kisah tadi. 20.000 orang itu dibunuh oleh Dzunnuwas. Dan pada saat proses itu terjadi, kita akan bahas sekarang kondisi Yaman, ya, setelahnya seperti apa yang terjadi. Saya tulis ini sebenarnya kisah Ashabul Fil dan berkuasanya pemerintah negeri Persia di negeri Yaman. Dari 20.000 orang yang tadi mau dibunuh oleh Dzunnuwas itu, dan memang terbunuh semua, 19.999 mati semua, dibakar oleh Dzunnuwas. Karena tidak ada yang mau meninggalkan lagi agamanya. Ada satu orang namanya Daus Dzu Tha'laban. Daus Dzu Tha'laban ini selamat dari pembakaran api. Dia lari. Lari-lari dikejar oleh pasukan Dzunnuwas, berhasil lari sampai masuk di lautan. Begitu di lautan dia berusaha berenang sejauh mungkin dan pasukan sudah tidak bisa lagi mengejarnya, akhirnya dia selamat. Daus Dzu Tha'laban ini berhasil menyeberang ke wilayah Afrika. Jadi kalau Jazirah Arab teman-teman sekalian, kalau telapak tangan saya ini adalah Jazirah Arab, tentu di sebelahnya ada Afrika, gitu kan? Dan memisahkan itu Laut Merah. Gitu. Jadi dia turun di Laut Merah, dia berenang aja terus, berhasil sampai ke wilayah Afrika. Karena memang jauh kalau jarak orang berenang, tapi kalau dengan perjalanan ada kapal itu dekat. Saya tidak tahu bagaimana prosesnya karena saya tidak temukan orang ini. Daus Dzu Tha'laban bisa berhasil tiba di Afrika. Apakah ada kapal yang lewat membawa dia atau dia tetap berenang? Intinya dia sampai ke Afrika. Tiba di Afrika ini teman-teman sekalian, dia mulai berpikir bagaimana caranya ini? Bagaimana caranya supaya bisa
membalas pembantaian orang-orang Nasrani yang ada di wilayah itu. Daus terus saja mencari jalan sampai akhirnya dia berpikir untuk mencapai wilayah Romawi. Dia belum tangkap nih, di Afrika ada Najasyi, dia tidak tangkap. Dia jalan teman-teman sekalian, terus dari wilayah Afrika, kalau Yaman itu berdetetan sama wilayah Afrika, dia jalan ke atas di pesisir Laut Merah, tiba di Mesir, kemudian dia pindah ke Konstantinopel, Turki, kalau zaman sekarang gitu kan. Itu dulu ada kerajaan, ada kaisar tinggal di situ. Yang kata Nabi SAW, kalian akan membebaskan Konstantinopel, Konstantinia. Waktu itu di situ kaisarnya. Dia pergi ke sana lalu dia melapor, ceritanya begini, ceritanya begini, ceritanya begini. Kebetulan kaisar memang beragama Nasrani dan yang dibunuh oleh Zunuwas adalah agama Nasrani. Maka kaisar sempat marah pada saat itu. Dicari informasi benar, ternyata betul ada pembantian, tersebar berita itu. Maka kaisar tahu dia terlalu jauh kalau dia mau ke Yaman. Dia mengirim surat dan mengirim Daus ini, Dzu Tha'laban, bertemu dengan Najasyi di Afrika. Kembali lagi kamu ke Afrika, saya bawa pasukan mendampingi kamu, bawa surat saya ini ke Najasyi. Dibawalah. Najasyi waktu tahu berita itu marah dia. Bagaimana bisa ini? Si Zunuwas yang sudah meninggalkan agama Yahudi, plus lagi dia mengaku Tuhan, lalu membunuh orang-orang Nasrani sampai 19.000 sekian orang. Maka dia pun membentuk pasukan. Pasukannya teman-teman sekalian, itu disuruh masuk menyerang Yaman dan dipimpin oleh 2 orang. Salah satu dari 2 nama ini antum sangat kenal namanya, Iryad dan Abraha. Jadi Iryad ini kepala panglima perang, Abraha yang nanti bentuk pasukan gajah nyerang Mekah, itu adalah wakilnya Iryad, diutus oleh siapa? Najasyi, untuk menyerang Yaman, menyerang Zunuwas. Tangkap nggak ini? Sayang kalau tidur nih informasinya. Walaupun alhamdulillah masya Allah sudah tidak ada yang tidur ya. Jadi teman-teman sekalian, berangkatlah pasukan Najasyi dipimpin oleh Iryad dan Abraha. Untuk apa? Nyerang Zunuwas. Terjadi peperangan besar antara pasukan Najasyi dengan Zunuwas. Setelah berperang beberapa hari, ternyata pasukan Zunuwas kalah. Pasukan Zunuwas kalah. Dan Zunuwas ini lari terus sampai masuk ke Laut Merah dan akhirnya tenggelam, mati di situ. Zunuwas akhirnya mati tenggelam. Dengan matinya Zunuwas, kerajaan Yaman jatuh di tangan orang-orang Nasrani. Tepatnya di tangan Najasyi. Dan yang menjadi pemimpin di Yaman adalah Iryad, panglima perang tadi. Baik, satu demi satu teman-teman, ini jangan sampai lepas karena ini informasinya bersambung ya. Iryad ini jadi gubernur Najasyi, tapi kalau di Yaman dianggap dia raja. Zalim orangnya, Iryad ini. Suka mengambil haknya orang, menindas, bahkan orang pasukannya sendiri dari Afrika itu ditindas sama dia. Zalim. Abraha orangnya baik. Abraha nggak mau lihat ini kezaliman. Dalam buku sejarah dikatakan begitu. Maka dia nasihatin Iryad nggak mau. Apa yang terjadi? Dia ngajak pasukannya dari Afrika yang tidak setuju dengan keputusan Iryad untuk memberontak. Bertemulah pasukan Abraha dengan pasukan Iryad. Dua-duanya pasukan Ethiopia nih. Berperang. Waktu sebelum berperang, Abraha kirim surat kepada Iryad. Wahai Iryad, daripada pasukan Afrika habis semua nanti, mati pasukan Najasyi ini, kita perang habis-habisan, Yaman kembali lagi nanti. Lebih baik kita berdua yang duel. Siapa yang menang, dia pemimpin. Iryad ini dalam buku-buku sejarah dikatakan teman-teman sekalian, orangnya sangat kekar, kuat, gitu kan. Kemudian dia tahu Abraha, kapasitasnya Abraha, keterampilan perangnya di bawah dia. Ya seperti orang kalau ahli bela diri, mungkin ini sudah sabuk hitam, ini masih sabuk merah tuh. Baiklah, saya terima tantangannya, kata Iryad. Duel nih 2 orang. Duel, sampai akhirnya Abraha sempat dipotong hidungnya oleh Iryad. Orang yang hidungnya terpotong dalam bahasa Arab namanya Ashram. Makanya Abraha itu punya julukan Abrahal Ashram. Waktu dia nyerang Ka'bah, diberi julukan Abraha Ashram,
karena hidungnya tidak ada terpotong. Yang potong si Iryad, karena terpotong hidungnya dari duel tadi, darah pada ngucur, jatuh dia kan. Iryad pikir sudah